Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika ya, tentunya hanya di channel ini ya. Selamat datang ya, selamat berjumpa kembali untuk kalian penonton setia channel Andika Tegala Official. Dan untuk kalian yang mungkin baru gabung ya, selamat datang di channel ini. Saya informasikan ya, channel ini saya khususkan untuk mereaction informasi-informasi penting seputaran sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. So guys, hari ini ya seperti biasa saya akan kembali mereaction informasi yang dimana ini informasi saya temukan dari channel Cetak Gol IDN ya. Dalam channel ini membahas seputaran TC Timnas Indonesia yang berlangsung di Turki ya. Kita tahu sekarang Timnas Indonesia lagi melakukan latihan di Turki sana untuk persiapan dalam menyongsong Piala Asia yang berlangsung di Qatar awal tahun depan. Namun tahukah kalian bahwa banyak netizen Indonesia, terutama para penggemar timnas, itu mengomentari ya, bahkan banyak yang tidak setuju dengan pemilihan pemain yang dibawa pelatih Indonesia yaitu Sintayong ke Turki ya. Banyak netizen yang menganggap Sintayong ini aneh ya, dengan membawa pemain yang justru performanya lagi mengalami penurunan ya, dengan mengabaikan pemain-pemain yang lagi moncer, yang lagi gacor di Liga 1. Kira-kira siapa saja pemain-pemain yang dimaksud? Semuanya akan dibahas di dalam channel ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Sintayong membuat keputusan yang mengejutkan dengan memanggil beberapa nama anyar di dalam skuad Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang sedang moncer justru diabaikan oleh pelatih Korea Selatan ini. Coach Sintayong masih mempercayai sejumlah pemain yang performanya sedang menurun di klub. Cetak Gol coba merangkum keputusan aneh Sintayong sebagai berikut. Memanggil 29 pemain pilihan Sintayong. Keputusan Sintayong sudah memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Skuad Garuda akan bertolak ke Turki untuk melakoni persiapan Piala Asia 2023. Beberapa nama andalan seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rafael Strijk kembali dipanggil. Coach Sintayong juga membawa Justin Hapner yang baru dinaturalisasi. Pemain dari Wolverhampton U21 ini akan menambah persaingan di lini belakang skuad Garuda. Hapner bakal membuat back-back Timnas Indonesia bekerja lebih keras demi masuk ke dalam starting line-up. Sintayong bilang kalau pemain keturunan Belanda ini akan membuat pertahanan skuad Garuda semakin kokoh. Pengalaman tinggi Hapner di Wolverhampton U21 juga diperlukan tim nasional Indonesia. Hapner sudah berlaga sebanyak 12 pertandingan bersama skuad muda The Wolves. Sintayong juga melibatkan dua striker muda yakni Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Keduanya sedang tampil garang dalam beberapa laga terakhir di kompetisi Liga 1. Sananta sudah mengemas 7 gol, sementara Hoki Caraka mengantongi 3 gol di musim ini. Namun Sintayong terpaksa meninggalkan beberapa pemain dari dalam daftar skuad. Rahmat Irianto terpaksa dicoret akibat menderita cedera bersama skuad Persib Bandung. Sementara itu dua calon naturalisasi yakni Nathan Chuaon dan Jay Izes juga belum dipanggil. Keduanya masih harus merampungkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Daftar 29 pemain yang akan dibawa oleh Coach Sintayong masih dapat berubah. Nantinya 29 pemain ini akan diseleksi hingga menjadi 23 pemain untuk berlaga di Piala Asia 2023. Banyak melupakan pemain gacor. Daftar pemain yang dipanggil Sintayong mendapatkan sorotan tajam dari netizen. Pasalnya beberapa pemain yang sedang moncer di level klub justru dicoret dari dalam daftar skuad. Coach Sintayong enggan membawa Stefano Lillipali yang sedang tampil apik bersama Borneo FC Samarinda. Pemain keturunan Belanda ini sudah mengemas 9 gol dan 11 assist di musim ini. Lillipali bahkan sukses mengantarkan Borneo FC Samarinda bercokol di peringkat teratas Liga 1. Mantan pemain dari Almer City itu juga pernah menyindir Sintayong di sosial media. Lillipali marah karena nggak dipanggil untuk membela timnas Indonesia di laga FIFA Matchday. Alhasil sang pemain harus absen pada laga menghadapi Burundi di bulan Maret yang lalu. Coach Sintayong juga nggak membawa Lillipali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kemudian ada Nadeo Argawinata yang juga nggak dibawa dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Padahal kiper berusia 26 tahun ini tampil solid di bawah Mister Gawang bersama Borneo FC di gelaran Liga 1. Nadeo sudah mengemas 10 clean sheet dan baru kebobolan 16 gol. Berkat penampilan apik dari Nadeo, skuad Pesut Etam menjadi klub dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit di musim ini. Padahal dirinya sudah mengemas 24 cap sejak debutnya di tahun 2021. Namun mantan pemain dari Bali United itu justru tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiprah Nadeo banyak dihujat karena terlalu gampang dibobol saat menghadapi Irak. Diprotes karena memanggil yang dianggap nggak layak. Sintayong juga dikritik karena membawa beberapa pemain yang sedang dalam performa menurun. Pertama ada Dendi Sulistiawan yang sering dikritik oleh para pendukung Garuda. Striker kelahiran Lamongan ini baru mencetak 1 gol di Liga 1 musim ini. Dendi sudah absen membobol gawang lawan dalam 7 laga terakhir bersama Bayangkara Presisi FC. Penampilannya bersama skuad Garuda juga dikritik karena dianggap kurang kontribusi. Dendi gak mampu mencetak satupun gol di 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen Indonesia bahkan menyematkan Dendi sebagai anak emas Sintayong. Padahal coach Sintayong bisa menggunakan Ramadan Sananta yang layak memimpin lini depan. Kemudian ada Syahrul Trisna yang dipanggil meskipun klubnya berada di zona degradasi. Kiper berusia 28 tahun ini gagal membawa Persikabo 1973 tampil impresif di Liga 1. Syahrul Trisna juga baru mengemas 1 clean sheet dari 9 laga di musim ini. Dirinya juga kalah saing dari Husna Al-Malik yang lebih banyak tampil untuk skuad Laskar Pajajaran. Kemudian juga ada Dimas Derajat yang juga dianggap nggak layak dipanggil. Bomber Persikabo 1973 ini kerap dikritik karena tampil buruk saat membela timnas Indonesia. Dimas Derajat juga belum mencetak gol untuk skuad Laskar Pajajaran di Liga 1. Ketajaman sang pemain langsung dikritik oleh Aji Santoso selaku pelatih Persikabo 1973. Aji Santoso bilang kalau Dimas Derajat harus segera tampil mencetak gol untuk skuad Laskar Pajajaran. Terakhir ada Arhan Pratama yang tetap dipanggil meskipun jarang bermain di Tokyo Verdy. Pemain berusia 21 tahun ini juga dikritik karena kurang fokus. Pratama Arhan bermain buruk saat menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Filipina. Netizen juga menganggap Arhan terlalu mengumbar hubungan asmaranya dengan Aziza Salsa. Sosial medianya bahkan sempat dihebohkan ketika Arhan menggonceng Azizah menggunakan motor. Tergabung di grup yang sulit. Keluhan warganet di jejaring sosial media wajar mengingat timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit di Piala Asia. Skuad Garuda harus bersaing dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Kalau dilihat dari peta kekuatan skuad dan ranking FIFA, timnas Indonesia memang gak diunggulkan untuk lolos. Pasukan Sintayong diprediksi akan finish sebagai tim juru kunci di grup D. Hal ini mengacu pada data simulasi yang dilakukan oleh analisis anti-prediction formula. Dalam analisisnya itu, persentase timnas Indonesia masuk dalam juru kunci adalah sebesar 55,91%. Sementara itu, Jepang dan Irak difavoritkan akan lolos sebagai juara grup maupun runner-up grup. Anti-prediction formula juga menyebut kalau kedua negara ini punya persentase lolos sebesar 79 dan 61%. Gak cuma diprediksi gugur, timnas Indonesia juga diremehkan oleh media Vietnam yakni The Tau 247. Mereka memprediksi kalau skuad Garuda akan tersingkir lebih cepat pada babak penyisihan grup. Media itu menuliskan kalau timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit dan berarti untuk Vietnam. Mereka menyebut Jepang dan Irak akan menjadi rival dan lawan terberat skuad The Golden Star. Namun Sintayong tetap optimis dengan skuad asuhannya saat ini. Pelatih Korea Selatan itu bakal menjadikan timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam yang bisa tampil secara mengejutkan. Sintayong juga bertekad untuk membawa skuad Garuda menembus babak 16 besar. Dirinya ingin membalaskan kekecewaan para supporter terhadap performa tim nasional Indonesia menghadapi lawan yang sulit sebelum Piala Asia. Demi bisa mewujudkan ambisi tersebut, timnas Indonesia akan menjalani serangkaian uji coba tertutup di Turki. Mark Lok dan kawan-kawan bakal menghadapi beberapa lawan-lawan yang sulit. Seperti diketahui, skuad Garuda sendiri menjalani pemusatan latihan selama 3 pekan. TC ini bertujuan untuk memaksimalkan persiapan tim dan mengasah kemampuan para pemain.
Di tanggal 2 Januari, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Libya. Secara ranking FIFA, negara benua Afrika ini memang lawan yang sulit karena berada di peringkat ke-120. Selain itu, Libya juga punya postur tubuh dan kemampuan yang mirip seperti pemain-pemain Maroko. 7 hari setelahnya, Indonesia menghadapi lawan yang cukup kuat, yakni timnas Iran. Timnas Iran sendiri punya kedalaman skuad yang cukup solid dengan beberapa nama beken, mulai dari Ehsan Hassafi, Saman Ghoddos, Muhammad Mohabi, dan juga Mehdi Taremi. Secara ranking FIFA, negara Timur Tengah ini menempati peringkat ke-21 dunia. Namun sayangnya jadwal uji coba tersebut bentrokan dengan pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani masih akan memainkan laga terakhir di Liga Malaysia. Sedangkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam akan menyelesaikan kompetisi musim ini. Itulah ulasan keputusan Aneh Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan ini sudah dianggap tepat atau justru bakal menjadi bumerang untuk timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itulah keputusan aneh dari Sintayong ya, dalam memilih pemain untuk TC di Turki ya. Jadi guys, kalau menurut saya ya, netizen tidak perlu ya terlalu mengatur-ngatur pelatih ya. Kita tentunya harus flashback kembali, kita harus ingat bahwa pernah kita itu mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan, yang notabene lawan-lawan kita itu adalah tim-tim dari Asia Tenggara pada zaman kepemimpinan Simon McManamy ya, dimana Simon McManamy memilih pemain-pemain timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia, itu dari pilihan para netizen ya. Terbukti pilihan dari para netizen ini sangat-sangat buruk ya, dari melihat performa mereka yang menjadi juru kunci di grup pada masa itu. Jadi, kalau menurut saya kita serahkan saja semua pemilihan komposisi pemain itu kepada pelatih Sintayong, karena beliau yang lebih tahu tentang permainan yang akan dijalankan timnas Indonesia ketika bermain di Piala Asia nanti ya. Sempat kemarin kita melihat pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia mengalami kebuntuan pada saat melawan Filipina. Terbukti masuknya Pratama Arhan itu bisa merubah bentuk permainan dari timnas Indonesia kala melawan Filipina waktu itu. Jadi belum tentu pemain yang tidak bagus di klub itu akan bermain buruk juga di timnas Indonesia, dan juga pemain yang bagus di timnas belum tentu akan bagus juga bermain di klub, karena yang namanya pemain itu ada performa naik dan juga performa lagi menurun ya. Saya rasa untuk komentar-komentar lain tidak perlu ya. Intinya saya mendukung timnas Indonesia, itu baik menang maupun kalah, kita harus tetap dukung dan kita harus tetap respect kepada pelatih Sintayong, karena berkat beliau ya, ada peningkatan yang cukup drastis di kubu timnas Indonesia. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih ya untuk kalian yang mungkin sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan tanggapan kalian tentang isi video ini di kolom yang sudah disiapkan di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel ini ya, pastikan kalian sudah subscribe dulu dan juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan video informasi yang saya akan upload di kemudian harinya. So guys, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.